Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Triandini dari kelas fase F11-1. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kehidupan yang penuh makna. Nah, kehidupan yang penuh makna ada 4 macam loh. Yang pertama, yaitu ada menjaga kehormatan. Maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Nah, menjaga kehormatan juga ada dalam bahasa Arab loh. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Apa itu muru'ah? Ada yang tahu gak? Nah, muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan menjauhi segala bentuk keburukan. Ada juga yang memberi definisi sebagai kemampuan untuk menghindari perbuatan yang negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri. Nah, sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada muru'ah terhadap sesama makhluk. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, dan yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Nah, di sini juga ada contoh-contoh menjaga muru'ah loh. Nah, yang pertama yaitu menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Nah, yang kedua itu ada menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Nah, dan yang ketiga yaitu mempergunakan harta di jalan yang baik. Di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa. Nah, ini masuk bagian yang kedua loh, yaitu ikhlas. Nah, kata ikhlas dari bahasa Arab, secara bahasa kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati
dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridho Allah semata. Kaitannya ibadah. Secara bahasa, ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada ikhlas yang dapat dibagi menjadi 2 tingkatan loh. Yaitu yang pertama ada orang awam atau umum. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Ada contohnya loh. Contohnya yaitu seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nanti di akhirat masuk surga. Nah, yang kedua yaitu orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Nah, di sini ada 3 ciri seseorang yang ikhlas dalam beramal. Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu tidak lagi mengharapkan atau menghiraukan pujian dan hinaan orang lain. Nah, ciri yang kedua yaitu tidak lagi melihat kepada manfaat dan bahaya perbuatan, tetapi pada hakikat perbuatan. Nah, ciri yang ketiga yaitu tidak mengingat pahala dari perbuatan yang dilakukan. Nah, bagian yang ketiga yaitu malu. Nah, malu dalam bahasa Arab disebut kata al-haya. Malu disebutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cabang dari iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat bergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Sifat malu akan selalu mengantarkan seseorang pada kebaikan. Jika ada seseorang yang tidak berani melakukan kebaikan, maka sebabnya bukanlah sifat malu yang dimilikinya, tetapi itu disebabkan sifat penakut dan kelemahan yang dimiliki seseorang tersebut.
Demikianlah Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya. Nah, malu juga ada yang dibagi menjadi 2 loh. Apa aja tuh? Nah, yang pertama yaitu malu naluri. Yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga menghantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman, karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Nah, yang kedua yaitu malu yang dicari atau dilatih. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena adanya rasa takaruf atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Nah, ini bagian yang keempat atau yang terakhir, yaitu zuhud. Nah, apa itu zuhud? Ada yang tahu nggak nih? Nah, biar saya jelasin. Zuhud yaitu secara bahasa berarti sesuatu yang sedikit, tidak tertarik terhadap sesuatu yang tidak meninggalkannya. Jadi, zuhud berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Orang yang melakukan zuhud disebut dengan zahid. Dalam kaitannya dunia, zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian, perlu diingat, perilaku zuhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan dunia, atau bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasingkan diri dari dunia. Para ulama menjelaskan bahwa hal tersebut bukanlah maksud dari zuhud. Nah, di sini ada zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani loh. Nah, menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri kita sehingga melalaikan Allah. Dengan kata lain, menurut Abu Sa'id bin Al-Arabi dari para gurunya, zuhud adalah mengeluarkan kemuliaan harta dari dalam hati kita. Maksudnya, harta yang dimiliki tidak menjadikan hati ini
jauh, dan lalai dari Allah. Bahkan ulama lain menambahkan bahwa harta yang kita miliki harusnya dapat menjadi sarana atau alat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini saya punya gambar-gambar contoh dari materi-materi ini loh. Nah, foto yang pertama itu ada foto orang yang sedang melakukan sholat dengan khusyuk. Nah, yang kedua itu adalah orang yang sedang berdoa. Dan yang ketiga yaitu orang yang sedang melakukan zikir dengan fokus. Nah, materi menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud ini membahas tentang cara menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Materi ini juga menjelaskan tentang membersihkan amal dari tujuan selain ridho Allah. Menjaga kehormatan berarti menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Menjaga kehormatan dalam Islam disebut juga dengan muru'ah. Kalau ikhlas berarti membersihkan amal dari tujuan selain ridho Allah. Ikhlas akan menjauhkan diri dari riya, syirik, dan kemunafikan. Kalau malu adalah bagian dari iman yang menghindarkan dari perbuatan maksiat. Malu yang menjadi bagian dari iman adalah malu yang timbul karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Kalau zuhud merupakan salah satu cabang iman. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah ifah secara bahasa. Istilah ifah berarti mencegah diri sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifat yang menjadikan seseorang dapat menghindar dari menuruti hawa nafsunya. Nah, bagaimana menjaga muru'ah? Menjaga muru'ah bisa dengan menjauhi makanan dan minuman yang haram. Mempergunakan harta di jalan yang baik, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa, dan tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Contoh-contoh di atas merupakan muru'ah dalam diri seseorang. Menurut Al-Jurujani dalam kitab Al-Tarifat bahwa muru'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber larinya sifat-sifat terpuji
baik secara dalil syar'i, akal, dan tradisi. Oleh karena itu, betul yang telah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegur seseorang laki-laki yang sedang mencela sifat malu yang dimiliki saudaranya. Sifat malu dalam hadis tersebut adalah bagian dari cabang iman. Mengapa? Karena sifat malu dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang agama. Dengan demikian, sifat malu sangat penting dimiliki oleh setiap manusia karena dapat menjadi perantara meningkatkan keimanan sampai pada puncaknya. Sufyan Syahuri 2019 menegaskan bahwa manusia yang memiliki sifat malu atau haya ialah manusia yang mampu untuk menahan dan menutup dirinya. Dengan demikian, jika pada masa sekarang ini banyak perilaku buruk yang muncul dari umat beragama seperti pencurian, terus ada penipuan, makan kasus korupsi, maka itu tidak lain karena sudah menipisnya rasa malu dari seorang hamba tersebut. Rakit Al-Ishafani menjelaskan bahwa juzud bukan berarti meninggalkan usaha untuk menghasilkan sesuatu seperti yang banyak disalahpahami orang, karena yang seperti itu mengantarkan kepada kerusakan alam dan bertentangan dengan takdir dan peraturan Allah. Menurutnya, orang yang zuhud terhadap dunia adalah orang yang cinta kepada akhirat, sehingga ia menjadikan dunia untuk akhirat, yakni menjadikan harta duniawi untuk kebutuhan dan keperluan akhirat, sehingga harta yang dimiliki dapat menghasilkan kebahagiaan dan manfaat baginya di akhirat kelak. Nah, itulah ringkasan
tentang materi ini yang bisa saya sampaikan.